Kalian pernah nggak ngerasa kayak nggak ada tempat buat ngadu? Mau cerita ke siapa aja, tapi takut dihakimi. Atau malah udah cerita, tapi rasanya hampa. Kayak nggak ada yang benar-benar ngerti apa yang kita rasain. Ada masa di hidup kita benar-benar merasa kosong. Padahal di sekitar kita tuh banyak orang. Tapi anehnya kita malah ngerasa sendirian. Mungkin kalian juga pernah gitu. Hati ini penuh luka, tapi kita nggak tahu harus kemana buat nyembuhin. Kita sibuk cari pelarian, media sosial, nongkrong, bahkan nge-scroll sampai pagi. Tapi tetap aja, hampa itu nggak hilang. Hingga suatu hari kita pasti merasa capek, diem, dan tak ada tempat yang rasanya pas untuk mengurangi penat. Dan inilah saatnya kita nyari Allah. Awalnya aneh, jujur aja berdoa tuh kayak ngomong sendiri kan. Tapi lama-lama kita akan sadar, cuma di situ kita ngerasa nggak dihakimi, nggak diabaikan. Dan yang paling penting, kita ngerasa dicintai tanpa syarat. Kalian tahu nggak apa yang bakal kita rasain di waktu seperti itu? Damai, bener-bener damai. Nggak ada suara, nggak ada distraksi. Cuma aku dan Allah. Dan di situ kita sadar, Allah tuh selalu ada, selalu nunggu kita buat cerita. Kita sering lupa, kita sibuk banget cari perhatian manusia. Sampai lupa kalau Allah tuh selalu ada, gak pernah pergi. Kalau kita hampa, ya balik aja ke dia. Sesimpel itu. Jadi kapan terakhir kali kalian cerita ke Allah? Kapan terakhir kali kalian ngadu tentang semua sakit hati? Semua mimpi yang belum tercapai? Semua rasa hampa yang gak pernah selesai? Coba deh, mulai sekarang bangun malam, atau sekedar duduk hening, terus bilang ke Allah, aku butuh engkau. Percaya deh, gak ada doa yang sia-sia. Semoga kita bisa berubah bersama-sama. Yuk sekarang kita bahas ini bareng-bareng. Apa yang terjadi pada diri kita ketika kita kembali ke tempat di mana kita merasa dicintai sepenuhnya. Berdasarkan fakta-fakta ilmiah, psikologi, dan ajaran Islam. Let's dive in. Penjelasan secara ilmiah, otak dan ketenangan spiritual. Otak kita dirancang untuk mencari kenyamanan. Secara ilmiah, ketika kita merasa nggak ada tempat untuk mengadu, otak kita masuk ke mode survival atau bertahan. Dalam mode ini, sistem limbik bagian otak yang mengelola emosi aktif banget. Kita jadi gampang cemas, stres, bahkan depresi. Tapi yang menarik, penelitian di bidang neuroscience menunjukkan bahwa spiritual practice seperti berdoa atau bermeditasi bisa menenangkan aktivitas sistem limbik ini. Ketika kita berdoa atau mengadu kepada Allah, otak kita melepaskan hormon seperti dopamin dan serotonin, dua hormon kebahagiaan. Hal ini bikin kita merasa lebih lega, lebih tenang, dan lebih terkoneksi. Selain itu, ada bagian di otak yang disebut prefrontal cortex. Bagian ini berfungsi untuk pengambilan keputusan dan kontrol emosi. Ketika kita punya rutinitas spiritual, seperti menemui Allah dalam doa atau zikir, prefrontal cortex ini menjadi lebih kuat. Hasilnya, kita jadi lebih tenang dalam menghadapi masalah. Penjelasan secara psikologis, kebutuhan untuk didengar. Manusia itu makhluk yang butuh koneksi. Psikolog percaya bahwa kita punya kebutuhan mendasar untuk merasa didengar dan dimengerti. Tapi apa yang terjadi kalau kita nggak nemu orang yang mau mendengar? Kita mulai merasa hampa, seperti nggak ada yang peduli. Menurut teori attachment dari John Bowlby, manusia secara alami mencari figur pengaman ketika menghadapi kesulitan. Biasanya figur ini berupa keluarga, teman, atau pasangan. Tapi ada kalanya semua itu gak cukup, dan disitulah peran Allah masuk. Ketika kita mengadu kepada Allah, kita secara tidak sadar memenuhi kebutuhan attachment kita pada tingkat yang lebih dalam, yaitu hubungan spiritual. Hubungan ini memberikan rasa aman, karena kita tahu Allah gak pernah pergi, gak pernah bosan dengan cerita kita, dan selalu mencintai kita. Penjelasan secara Islami, Allah tempat mengadu yang sempurna. Allah itu maha mendengar dan maha mencintai. Dalam Islam, Allah disebut sebagai As-Sami, yang maha mendengar.
dan Al-Wadud yang maha mencintai. Artinya ketika kita merasa nggak ada tempat untuk mengadu, Allah selalu ada di sana. Bahkan dalam Al-Quran Allah berfirman, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku adalah dekat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Allah nggak pernah jauh. Kita tinggal panggil dia kapanpun dan dimanapun. Berdoa itu nggak butuh perantara, nggak butuh nunggu waktu yang spesifik. Meski waktu-waktu tertentu seperti sepertiga malam terakhir lebih utama. Saat kita merasa hampa dan nggak punya siapa-siapa, sebenarnya kita selalu punya Allah. Kita cuma perlu datang kepadanya, mengakui kelemahan kita, dan menyerahkan semuanya. Jadi teman-teman, kalau kita lagi ngerasa hampa, nggak ada tempat untuk cerita, atau bahkan mulai ngerasa nggak punya tujuan hidup, cobalah temui Allah. Karena di situ kita nggak cuma cerita, kita dicintai. Dan cinta dari Allah itu beda. Dia nggak pernah pergi, nggak pernah bosan, dan selalu menerima kita apa adanya. Kalau kita terus menemui Allah, hidup kita memang nggak jadi lebih mudah, tapi hati kita jauh lebih tenang. Karena kita tahu kita nggak sendirian. Ada beberapa fakta menarik yang terjadi pada tubuh kita ketika kita dekat dengan Allah. Fakta menarik pertama, tubuh kita berfungsi lebih baik saat kita curhat ke Allah. Tahu nggak sih, kalau kita cerita ke Allah, itu nggak cuma ngurangin beban pikiran, tubuh kita secara alamiah juga beneran bersyukur. Contohnya saat kita lagi sholat atau doa, sistem saraf kita mulai masuk ke mode rest and digest. Ini kebalikannya mode fight or flight yang bikin kita stres. Apa dampaknya? Pertama, detak jantung kita jadi lebih tenang. Pernah nggak kalian abis nangis di sujud malam, terus tiba-tiba ngerasa plong banget? Itu karena hormon kortisol atau hormon stres kita menurun drastis. 2, pencernaan kita jadi lebih lancar. Kok bisa? Karena saat kita tenang, otak kita ngasih sinyal ke lambung dan usus buat kerja lebih rileks. Jadi kalau selama ini kita sering sakit perut karena stres, coba curhat sama Allah. Fakta menarik kedua, ketika kita dekat dengan Allah, kita jadi lebih kreatif. Gak nyangka kan, kedekatan kita sama Allah ternyata bisa ningkatin kreativitas. Tapi ini beneran, ada penelitian yang bilang, saat kita berdoa atau meditasi, otak bagian kanan yang terhubung dengan imajinasi jadi lebih aktif. Kok bisa? Karena saat kita merasa tenang dan terhubung dengan sesuatu yang lebih besar, dalam hal ini Allah, otak kita lebih bebas berpikir tanpa tekanan. Jadi ide-ide segar lebih gampang muncul. Kalian tahu nggak, banyak seniman besar di dunia, bahkan penulis-penulis besar sering cerita kalau mereka dapat inspirasi terbaiknya setelah merenung dan berdoa. Dalam kehidupan sehari-hari misalnya, kamu lagi stuck mikirin tugas kuliah atau kerjaan kantor. Pas kamu ambil waktu buat berdoa, tiba-tiba ide cemerlang akan muncul. Fakta menarik ketiga, Allah selalu ada, bahkan ketika semua orang pergi. Pernah gak sih kalian ngerasa ditinggalin, kayak teman yang dulu selalu ada, tiba-tiba sibuk sendiri? Atau orang yang kita percaya malah bikin kecewa, sedih banget kan? Tapi ada satu fakta yang sering kita lupa, Allah gak pernah pergi. Dalam Al-Quran disebutkan, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Quran Surat Kaf ayat 16. Artinya Allah itu gak cuma mendengar curhatan kita, tapi dia benar-benar ada untuk kita, kapanpun. Kita gak perlu takut ditolak atau diabaikan. Contoh di kehidupan, kita pernah kan ngerasa kehilangan seseorang yang sangat berarti, teman dekat, pacar, atau bahkan anggota keluarga. Rasanya dunia runtuh. Tapi pas kita mulai cerita ke Allah, pelan-pelan kita akan sadar kalau cintanya lebih besar dari kehilangan yang kita rasakan. Kita mungkin sering nyali validasi dari orang lain ya, teman, pacar, keluarga. Tapi faktanya manusia itu gak sempurna. Mereka juga punya batas. Kadang mereka gak ngerti apa yang kita rasa. Tapi Allah, dia gak pernah capek buat dengerin kita. Dia tuh selalu ada. Bahkan di saat kita lupa sama dia. Kalau itu gak disebut cinta, apalagi?
Kamu galau sekarang, lagi ngerasa hampa. Coba malam ini ambil wudhu. Bentar aja cerita sama Allah. Kayak kamu cerita ke temen, bilang semuanya. Gak perlu malu, gak perlu nahan. Nangis kalau perlu. Karena di situ hati kamu bakal ngerasain sesuatu yang beda. Rasa tenang yang gak bisa dijelasin pakai kata-kata. Dunia ini berat guys, tapi kalau kita punya Allah, semua jadi lebih ringan. Dan ingat, gak peduli seburuk apa hari ini, kamu selalu punya satu tempat buat pulang, Allah. Ayo, jangan nunggu lama-lama, kita sama-sama yuk pergi ke tempat itu. Tempat di mana cinta gak pernah habis. Mulai malam ini, kita cerita ke Allah. Semoga kita semua selalu diberi kekuatan untuk kembali padanya. Kalau video ini bermanfaat buat kamu, cerita di komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe my channel Let's Do It. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.